Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bayu. Di video kali ini saya berada di sebuah peternakan yang berada di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Jadi kedatangan saya ke sini yaitu bertujuan untuk melakukan kunjungan sekaligus wawancara mengenai manajemen dan kesehatan babi yang ada di peternakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Akada Bayu Pramana dengan nomor NIM 2409511163 dari kelas A. Jadi sekarang saya berada di sebuah kandang babi yang berada di mana nih, Pak? Banjar Bodong, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Mungkin dengan Bapak siapa? Mungkin untuk wawancaranya diawali dengan luas kandang mungkin, Pak. Habis itu jenis babi, kemudian sanitasi kandangnya. Untuk yang pertama mungkin luas kandangnya. Untuk luas kandangnya nih ke berapa nih, Pak? Terima kasih. Karena ini yang itu buat pertama kali mencoba rintisan di tahun 2023 ya. Karena mengapa yang pilih babi itu sebagai kegiatan untuk mengisi di masa-masa pengabakti. Karena filosofisnya babi itu adalah celeng. Maka dulu dikenal dengan celeng-celengan, itu adalah jenis tabungan ringan yang diharapkan mampu untuk menjamin kelangsungan dalam menjalankan kehidupan. Nah, masalah luas kandang di sini untuk perindukan yang gunakan 2,5 meter kali 2 meter. Kenapa demikian? Karena di Nusa Penida itu adalah kategori daerah panas. Kalau agak sempit itu takutnya babi itu kepanasan. Itu yang dimaksudkan. Jadi dia menggunakan sistem kandang yang sederhana gitu. Karena taraf mencoba. Mengapa demikian? Karena dulu banyak yang berasumsi bahwasanya babi yang diternakkan di Nusa Penida itu khususnya babi lokal. Tapi kita mencoba untuk babi luar, apakah memungkinkan daerah panas ini babi ini bisa bertahan. Nah, jadi untuk jenis babinya kalau boleh tahu apa saja? iya. Kalau jenis babi, kita di sini menggunakan babi durog, yaitu Inggris, dan sementara kita gunakan silang. Jadi menggunakan semi lokal dengan luar. Mengapa demikian? Kita khawatirnya kalau seandainya murni menggunakan babi luar, takutnya kita cara percobaan apakah bisa nyaman lah mereka hidup di daerah yang tropis. Kategori Nusa Penida itu Terutama data tubuhnya. iya, itu alasannya. Tapi sepertinya babi-babi dari luar yang Inggris itu sepertinya dengan kita berikan pola makan yang secukupnya, bagus pertumbuhan sementara. Terus untuk pakannya sendiri, Bapak produksi sendiri atau beli? Kalau pakannya, kita di sini menggunakan sistem lokal feed. Itu artinya kita ambil dari, misalnya di Nusa Penida itu sudah sekarang petani itu sudah mulai sadar untuk menanam jagung hibrida, jagung kuning itu. Nah, kita coba jagung kuning itu kita produksi, kita putar jadikan tepung, kita kombinasikan dengan dedak padi. Ya, itu yang pertama. Sudah itu yang kedua, kita coba untuk menjaga kesehatan, kita bikin fermentasi. Karena di sini kan ada limbah-limbah. Limbah. Misalnya pisang, kita olah, kita berikan
misalnya seperti E4 kan, molase gitu. Nah itu di seminggu bisa kita berikan makanan sebagai makanan tambahan. Jadi pikir-pikir untuk menekan biaya pakan. Mungkin untuk satu harinya itu berapa kali dikasih makan? Kita berikan 2 kali dalam satu hari dengan takaran maksimalnya 1 kilo untuk campuran antara dedak badi dengan tepung jagung tambah dengan sentrat. Sentrat pun dia mencoba di sini untuk meracik dari bahan-bahan alami, misalnya ada lamtorugu, ada bayam, ada keladi, kita olah itu. Jadi dicampur nih Pak? Iya, dicampur dengan mesin yang kita pesan. Nah, mungkin selama Bapak beternak babi mungkin ada kendala atau apa? Kendalanya adalah di sini kadang-kadang kena pengaruh dari segi kesehatan. Misalnya di sini kan lingkungan kategori kadang-kadang belum kita ciptakan untuk bisa menjaga kesehatan babi, hingga kita khawatirnya babi-babi yang kena virus di luar itu akibat tidak terpelihara dengan bagus dari kebersihan, takutnya itu akan menyebar ke kandang tiang itu khawatirnya dari segi kesehatan. Walaupun kita sudah lakukan misalnya seperti kita semprot dengan air satu hari itu 2 kali, juga itu ada bantuan dari dinas peternakan untuk memberikan disinfektan dan sebagainya untuk menjaga kesehatan. Jadi untuk babi-babinya itu udah pernah divaksin Pak? Sementara vaksin-vaksin yang kita berikan untuk menjaga kesehatan itu kita lakukan rutinitas, misalnya babi indukan setelah punya anak seminggu kita vaksin, setiap minggu kita vaksin sampai saatnya kita lakukan sebuah penyapian. Kita berikan misalnya seperti predeklo di komplek itu dipakai untuk menjaga kesehatan. Ya sementara ini anak-anakan babi yang dari indukan ini ya astungkara sehat. Mungkin untuk anak-anaknya umur berapa baru bisa disapin? Rata-rata umur 45 sampai 50 hari. Mengapa kita lakukan itu? Kita untuk menekan biaya pakan. Dengan disapih seminggu, maka birahi langsung kita carikan pejantan. Karena perhitungan biar 1 tahun itu dia bisa menghasilkan minimal 2 kali. Oh, 2 kali dalam setahun. Ya. Kemudian untuk sanitasi kandang nih Pak, Bapak sendiri itu dalam sehari itu berapa kali bersihin kandang? Kita rata 2 kali, pagi sebelum makan dan sore setelah makan. Itu kotoran ini kita salurkan ke tempat, nanti setelah kering itu kita gunakan sebagai pemupukan pertanian, misalnya tanam jagung, misalnya untuk tanam pisang. Jadi untuk kotorannya tidak ada istilahnya terbuang nih Pak? Iya. Jadi ke depan itu kita berpikirnya begitu, kalau sudah kita serius maunya kita tampung dalam satu tempat, kita bikin tampungan-tampungan, nanti setelah penuh kering kita tutup, itu ke depannya. Karena sementara ini baru mencoba, kesannya masih kotoran itu masih gentayangan. Tapi untuk saat ini sudah ditindaklanjuti nih Pak? Iya, kita sudah tindak, bahkan hasilnya memang untuk pisang, pembukaan pisang, kelapa gitu kan, jagung bagus sekali. Karena kan teorinya kalau pupuk kandang yang dihasilkan dari biji-bijian kecenderungan tingkat kesuburan tanaman itu akan lebih tinggi daripada pupuk kimia. Memang nyata demikian. Kalau seandainya kotoran sapi jauh lebih bagus kotoran babi. Oke, mungkin itu saja dari saya Pak. Mohon maaf sebelumnya jika mengganggu waktunya.
terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Mungkin untuk selanjutnya kapan-kapan akan berkunjung lagi ke sini. Oh iya, satu hal yang perlu saya sampaikan juga supaya ini mudah-mudahan adik bisa nanti untuk mempromosikan sekaligus bisa sebagai ajang untuk kita bisa berpikir bahwasanya Nusa Penida sepertinya bisa kita kembangkan babi tidak hanya pada babi lokal saja. Astu keren. Terima kasih, Pak. Mungkin itu tadi sedikit wawancara mengenai manajemen dan kesehatan dari peternakan babi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.